ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun al-muflihun. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وقد قال أيضا في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya mewasiatkan terhadap diri saya pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ufi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Sebab apa? Sebab hanya dengan iman dan takwa inilah yang insya Allah akan mengantarkan kita pada kebahagiaan baik dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesyukuran selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasulnya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan dengan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk mengumpulkan dari setiap agama yang lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikr bin Malik bin Nazar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ab bin Adnan bin Udad bin Muqawwan bin Nahur bin Ba'irah bin Yasur bin Ya'ruf bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini termaktub di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, kemudian disempurnakan oleh Al-Imam As-Subki, kemudian disempurnakan oleh Al-Imam Al-Mufid. Di dalam kitab Al-Muqaddimah, di dalam bab yaitu Kitabu Nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bab tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan ila huna mujma'un alaih. Sampai di sini artinya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan mujma'un alaih, sepakat ulama tentang kesahihan nasab ini. Wa ma ba'dahu ila Adam alaihissalam mukhtalaf. Akan tetapi nasab Nabi Muhammad mulai setelah Adnan sampai Nabi Adam alaihissalam mukhtalaf, artinya terdapat perbedaan di dalam ini. Hal ini juga disampaikan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buzi di dalam kitabnya, yaitu Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah Ma'budah Listarif Al-Khilafah Ar-Rashidah. Beliau di dalam kitabnya ini mengatakan memang ada perbedaan pendapat ulama tentang nasab dari setelah Adnan sampai Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa ijtima ulama, bahwa ulama mereka sepakat tentang Adnan merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa artinya? Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja secara nasab, secara silsilah, secara biologi, secara genealogi merupakan keturunan Nabi Adam, merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi secara ajaran mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha. Kalau kita kembali kepada sejarah tentang perayaan baik hari raya maupun hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri, maka salah satunya kita lihat di dalam kitab, yaitu Sunan An-Nasa'i. Kitab Sunan An-Nasa'i ini ditulis oleh Al-Imam An-Nasa'i. Siapa Al-Imam An-Nasa'i? Beliau adalah seorang ahli hadis, lahir tahun 215 Hijriah. Beliau adalah murid daripada Al-Imam At-Tirmidzi, pengarang kitab Al-Jami' As-Sahih At-Tirmidzi. Siapa Imam At-Tirmidzi? Beliau adalah murid daripada Al-Imam Abu Dawud, pengarang kitab Sunan Abu Dawud. Siapa Imam Abu Dawud? Beliau adalah murid daripada Al-Imam Al-Bukhari, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Siapa Imam Al-Bukhari? Beliau adalah guru daripada Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim. Siapa Imam Al-Bukhari? Beliau adalah murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal, pengarang kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau adalah murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i murid Imam Malik, Imam Malik murid Imam Nafi, Imam Nafi murid Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitabnya, kitab Sunan An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i di dalam bab, yaitu Kitab Sholatul Aidain, berbicara membahas tentang sholat dua hari raya. Beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik qala li ahli al-jahiliyyah yawman fi kulli sanah yal'abuna fihima. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أخذلكم الله فيهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, qal, kemudian beliau bersabda, kana lakum yaumani tal'abuna fihi, kalian mempunyai dua hari raya yang kalian merayakannya. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, akan tetapi pada saat ini, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan yang lebih baik. Apa yaitu? Yaitu Yaumul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri, wa Yaumul Adha, dan hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jika di sana ada hari raya selain hari raya yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk merayakannya, maka yang perlu menjadi catatan bagi kita mempunyai hari raya sebagai identitas
baik dari hari raya yang ada. Lalu bagaimana kita merayakannya? Kita merayakannya dengan memandangkan takbir. Salah satu simbol takbir yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang esensi daripada Idul Adha, maka tidak akan lepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita berbicara tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tidak akan lepas dari sejarah Nabi Adam alaihissalam, yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir lahir tahun 700 Hijriah, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, yaitu Syarah Al-Bukhari, juga penulis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir beliau menerangkan di dalam bab ma'urida fi khalqi Adam alaihissalam, yaitu bab tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengutip ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah yang ada di muka bumi ini. Qalu, mereka kemudian mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima', apakah engkau akan menjadikan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Apakah engkau akan menjadikan manusia yang menumpahkan darah di muka bumi ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami selalu bertasbih kepada engkau, sedangkan kami selalu beribadah kepada engkau, sedangkan kami selalu mengagungkan engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang menjadi kekhawatiran malaikat ini kemudian terbukti dengan adanya pertumpahan darah pertama kali di dalam sejarah manusia, yaitu ketika Qabil membunuh Habil, saudaranya sendiri, yang mana keduanya adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat, yaitu ayat yang 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلني إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab kekhawatiran malaikat ini. Tidak semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kerusakan di muka bumi ini. Akan tetapi ketika beliau mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, anak keturunannya menjadi keturunan yang saleh, menjadi anbiya, menjadi rasul, melakukan maslahah di muka bumi ini. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan suri tauladan. Beliau adalah manusia yang mana mukhlis di dalam agamanya. Mukhlis artinya ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
apa saja dikorbankan demi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya hartanya, tidak hanya nyawanya, bahkan anaknya sendiri dikorbankan untuk mencapai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bagaimana termaktub di dalam Al-Quran, surat As-Saffat, surat yang ke-37, ayat yang ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya Allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'as-sa'ya, maka ketika Ibrahim telah mencapai masa as-sa'ya. Apakah arti as-sa'ya? Maka Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, dia menerangkan as-sa'ya ini dengan mengutip pendapat Al-Imam Al-Mujahid. Siapa Al-Imam Al-Mujahid? Beliau adalah ahli tafsir generasi tabi'in. Beliau adalah penghulu ahli tafsir generasi At-Tabi'in. Beliau mengatakan ketika menerangkan falamma balagha ma'as sa'ya, artinya balagha ay tatarrafa ma'hu wa yu'inuhu fi amalihi, yaitu ketika Nabi Ismail telah mencapai masa di mana ia mampu untuk membantu pekerjaan orang tuanya, maka pada saat itu turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan apa yang menjadi perintah Tuhanmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya, beliau adalah orang yang mengorbankan apa saja, termasuk nyawa, termasuk harta, bahkan anaknya untuk keikhlasan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada hakikatnya apa yang kita miliki saat ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika beliau menerangkan, yaitu surat At-Takatsur, Al-Haakumut Takatsur. Beliau mengutip hadis dari, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam, manusia, mereka selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Wa malaka wa hallaka min malika illa ma akal fa'afna. Sesungguhnya kalian tidak memiliki harta melainkan apa yang kalian makan, fa'afna. Dan yang akan kalian makan, yang kalian makan, fa'afna, artinya akan musnah. Wa malaka min malika illa ma labis fa'afna. Dan sesungguhnya kalian tidak memiliki harta melainkan apa yang kalian pakai. Dan apa yang kita pakai saat ini pada saatnya akan laku. Wa ma tasaddaqta fa'amdait, akan tetapi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita korbankan pada hari ini, insyaallah akan kita bawa menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam redaksi yang lain, Al-Imam Al-Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, dia mengatakan, wa ma siwa dzalika fadahibun wa tariku binnas. Selain daripada itu yang telah tersebutkan, yaitu sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan hilang dan akan kita tinggalkan bagi orang-orang yang lain yang hidup setelah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW ketika menerangkan surat At-Takatsur ini, yaitu dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Salatin yadba'u al-mayyit. Ada 3 perkara yang nanti akan mengiringi kepergian mayit. Yang pertama apa? Yaitu ahluhu. Ahluhu artinya kerabatnya.
Ketika kita meninggal kelak, kerabat kita akan mengantarkan kita ke pemakaman. Wa maluhu, dan juga hartanya. Mungkin kita akan diantar oleh kendaraan pribadi kita yang kita beli semasa kita hidup. Wa amaluhu, dan juga amal kita. Akan tetapi fayarji'u itsnani, yang dua akan kembali, wa yabqa wahidun, dan yang satu akan tetap dan tinggal bersama kita, yaitu apa? Amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika baik maka kita akan melihatnya, dan jika buruk kita pun akan mendapatkan imbasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.